Apakah Anda pernah menyadari karena mengabaikan sesuatu yang sangat penting, Anda justru kehilangan segalanya? Sering kali terjadi kita sibuk dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita merasa bahwa ya ngumpul-ngumpul di kafe dengan teman-teman itu sangat-sangat penting. Menjadi sosialita, atau menjadi pria yang bersosialita itu sangat penting. Anda sibuk dengan media sosial Anda, dengan gadget Anda sibuk dengan membangun karir Anda supaya Anda mendapatkan tentu masa depan yang baik. Anda sibuk dengan mencari kehormatan, mencari pengakuan, dan pada suatu titik mungkin Anda menyadari Anda telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyedihkan adalah kehilangan orang yang sangat Anda kasihi. Dan saya baru nonton satu film di Netflix, judulnya Relationship, film Indonesia. Bercerita tentang seorang pemuda yang patah hati karena ditinggalkan oleh kekasihnya yang sudah bertunangan dengannya, dan kemudian memilih pria lain berdasarkan referensi mamanya karena pria tersebut lebih kaya, lebih jelas statusnya, dan lain-lain. Dia hanya seorang penulis biasa, belum terkenal. Dan kemudian dia berjumpa dengan cinta yang lain, dengan wanita lain yang sesungguhnya merupakan cinta yang sejati untuknya. Dan secara singkat dikisahkan oleh saya bahwa dia kehilangan juga cinta yang kedua ini. Karena apa? Karena kebodohannya dia tidak mampu move on dari pengalaman masa lalu. Dia hanya selalu melihat pacar yang lama dalam diri pacar yang baru. Dan bahkan dia kehilangan sahabat yang sangat dekat dengan dia, yang selalu mendukung dia dalam segala situasi. Bahkan dia sampai melupakan ibunya yang selalu merindukan dan menanti kapan dia datang membesuk ibunya tersebut. Dan ketika suatu titik dalam kepedihan luar biasa, kehilangan segalanya, dia datang ke rumah ibunya, dan ibunya mengungkapkan betapa dia merindukan anaknya ini. Namun anaknya sering kali menghindar, bahkan ketika ditelepon dia selalu menjawab seadanya, bahkan kadang-kadang tidak mengangkat. Karena punya anggapan bahwa seperti ibunya mengontrol dia atau minta uang padanya. Dan ibu tersebut hanya mengatakan, kalau saya menelponmu nak, itu karena ibu merindukanmu, dan berikanlah waktu kepada ibu, datanglah kemari selama ibu masih hidup. Dan kemudian pemuda tersebut menangis, dan kemudian menyadari bahwa ada cinta yang selalu mendukung dia, yang selama ini dia lupakan. Injil kita hari ini berkisah dari pengalaman Yesus ketika hendak masuk kota Yerusalem. Dan Yesus dikatakan oleh penginjil Lukas menangisi kota Yerusalem dan mengatakan, andaikan Yerusalem tahu apa yang mereka butuhkan untuk damai sejahteranya. Yerusalem adalah kota yang sangat megah yang dibangun pada masa itu, menjadi pusat jantung hati bagi bangsa Israel. Temboknya yang megah, bait Allah di Yerusalem yang luar biasa megah, dan semua yang ada dalamnya adalah sesuatu yang menggambarkan kemegahan sebuah bangsa. Tetapi justru inilah kota Yerusalem yang sombong dengan dirinya sendiri dan menolak kehadiran Tuhan. Bahkan juga menolak para nabi dan membunuhnya. Semua nabi mati di Yerusalem, dan akhirnya Yesus pun sebagai putra Allah yang mengasihi manusia, yang mau menyelamatkannya dengan penuh cinta, wafat juga di Yerusalem. Semoga hidup Anda tidak menjadi seperti Yerusalem yang beku, yang menolak kasih yang begitu hangat dari Tuhan, yang nampak dalam diri orang-orang yang Anda cinta, yang masih Anda miliki, orang tua Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda. Dan banyak sekali anak-anak muda mengalami defisit cinta kasih dari orang tua mereka yang terlalu sibuk dengan segalanya. Demikian juga banyak pasangan yang merasa miskin cinta kasih dari pasangannya. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan berbagai macam hal dan melupakan apa yang paling penting. Dan saya berdoa semoga Anda semua menemukan apa yang sesungguhnya merupakan cinta yang sejati dalam hidup Anda, yang patut Anda perjuangkan. Dan jangan sampai Anda memperjuangkan yang lain dan kehilangan yang paling utama. Bapa dalam surga, berkatilah semua yang mendengarkan renungan pagi ini, dan semoga kasih-Mu menyertai kami semua dalam roh kebijaksanaan, agar kami dapat membedakan mana yang utama dalam kehidupan kami ini, dan tidak kehilangan apa yang paling penting, yang akan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan sejati bagi kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.